wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iradani Pratiwi. Nama saya Revia Irmanita. Halo, nama saya Melki Nurfia dari kelas 5 ISP. Baiklah, di video kali ini kami akan mereview film My Stupid Boss yang tayang pada tahun 2016. Ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Wahyudi, pada mata kuliah Manajemen Budaya. Jadi, film yang berjudul My Stupid Boss yang pertama tayang tahun 2016 merupakan hasil garapan sutradara Upy Hafianto. Film ini bercerita tentang seorang karyawan wanita yang bernama Diana yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari yang baru saja pindah ke Malaysia karena mengikuti pekerjaan suaminya, yaitu Dika, yang diperankan oleh Alex Abad. Karena tidak betah menjadi ibu rumah tangga, Diana lalu memutuskan untuk mencari kerja. Ia lalu melamar di sebuah perusahaan milik teman lama Dika semasa kuliah, yang kita kenal sebagai Bosman, yang diperankan oleh Reza Rahadian. Meskipun ditentang suaminya, Diana tetap bersikeras mau bekerja. Dia pikir dirinya dan Bosman akan cepat akrab karena mereka sama-sama orang Indonesia. Maka dari itu, ia berpikir bahwa pekerjaannya di perusahaan tersebut tidak akan menemui kendala yang berarti. Akan tetapi, semua asumsi yang Diana pikirkan sebelumnya salah besar. Ternyata, pemilik perusahaan yang menyebut dirinya Bosman ini memiliki karakter dan perilaku yang aneh. Ia selalu banyak bicara dan seenaknya sendiri. Selain itu, Bosman ternyata juga pelit, licik, curigaan, merasa selalu benar sendiri, dan suka melanggar aturan. Namun setelah beberapa saat mengalami keanehan-keanehan yang ditimbulkan oleh Bosman, akhirnya Diana diterima bekerja di perusahaan milik sahabat suaminya tersebut sebagai kerani atau kepala administrasi. Selain Bunga Citra Lestari, kantor ini turut diramaikan dengan sejumlah aktor Malaysia sebagai anak buah Bosman dengan tingkahnya masing-masing yang aneh bin ajaib. Sebagai kepala administrasi, Diana kewalahan mengatur tagihan yang menumpuk, menampung omelan dari supplier, serta mendengarkan keluhan para karyawan. Tapi si Bosman yang kikir ini tidak pernah mau mendengarkan pendapat mereka. Tetap saja dia semena-mena dan merasa dirinya paling benar. Dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk memimpin perusahaan. Akibatnya, seluruh tata kerja perusahaannya berantakan dan semua karyawannya benci setengah mati pada Bosman. Masalahnya, Diana terpaksa harus bertahan di tempat kerjanya karena sudah terlanjur terikat kontrak. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan nomor 1 ini, menurut kelompok kami, di perusahaan Bosman tersebut tidak terdapat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang sama antar pegawai. Pemahaman dan cara berpikir antar pegawai dan Bosman selalu berbeda. Bosman selalu banyak omong dan seenaknya sendiri. Selain itu, Bosman juga pelit, licik, curigaan, dan selalu melanggar aturan. Dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk memimpin perusahaannya. Akibatnya, seluruh tata kerja di perusahaannya berantakan dan semua karyawannya benci pada Bosman. Si Bosman yang kikir ini tidak pernah mau mendengarkan pendapat para karyawannya. Dia semena-mena dan merasa dirinya paling benar. Padahal nilai-nilai pokok adalah sebuah standar untuk melakukan tindakan, penilaian, menentukan keputusan, berargumentasi, dan bersikap dalam sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Dan budaya organisasi adalah salah satu aspek yang penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi atau perusahaan. Karena dengan adanya budaya organisasi, kegiatan yang ada di organisasi tersebut tidak akan keluar dari jati diri organisasi tersebut, atau tidak akan ada yang menyalahi aturan dalam melaksanakan amanahnya dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, karena adanya budaya organisasi, maka sistem atau aturan yang ada di organisasi tersebut menjadi lebih sistematis.
beberapa masalah dalam penyimpanan dokumen. Penyimpanan dokumen terlihat kurang rapi. Cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tata ruang kantor yang ada di perusahaan Bosman ini, salah satunya adalah dengan memperjelas fungsi masing-masing ruangan. Pembagian ruangan sebaiknya diatur berdasarkan kebutuhan, sehingga lahan yang berlebih bisa difungsikan untuk keperluan yang lain. Selanjutnya, konsep cara berpakaian para karyawan yang bekerja di perusahaan Bosman ini cenderung terlalu santai dan kurang teratur, jadi terlihat kurang rapi. Dan di perusahaan Bosman ini juga tidak memiliki seragam khusus untuk para karyawannya. Mungkin ini yang membuat para karyawannya terlalu santai dan bebas dalam cara berpakaiannya. Padahal pakaian seragam merupakan identitas dari karyawan itu sendiri. Kemudian dengan adanya seragam, kita tahu di mana kita bekerja dan dapat dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita gunakan. Pakaian seragam penting karena merupakan kebutuhan karyawan untuk bekerja dan juga menjadi kebutuhan perusahaan agar memudahkan manajemen perusahaan mengatur karyawan bekerja pada perusahaan ini. Karyawan yang tidak mengenakan seragam, tentu saja manajemen akan sulit mengelola karyawan yang sedang bekerja, terutama jika tidak ada perbedaan antara pakaian yang dikenakan oleh karyawan dengan pakaian yang dikenakan oleh para pengunjung atau klien. Yang terakhir, untuk konsep perayaan atau seremonial dapat dilihat pada menit ke-27, detik ke-39, sampai menit ke-28, detik ke-57. Perayaan atau seremonial yang dilaksanakan di perusahaan Bosman ini adalah rapat. Tetapi rapat yang dilaksanakan ini tidak berjalan dengan baik, karena Bosman bersikap semaunya dan berprinsip Bosman always right. Apapun masukan atau saran dan kritik dari para karyawannya tidak pernah didengarkan ataupun diterima dan hanya dianggap angin lalu. Walaupun Bosman sempat mendengarkan pendapat karyawannya, tetapi pada akhirnya keputusan yang diambil tetap keputusan Bosman sendiri yang dianggap paling benar, padahal Bosman mengaku demokratis. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, dapat dijawab dengan melihat film ini pada menit ke-18.30. Menurut kelompok kami, konsep budaya seperti disiplin dan makna prestasi yang ada di dalam perusahaan Bosman ini sangat-sangat tidak layak atau tidak baik dicontoh dalam pekerjaan ataupun sebuah perusahaan. Contohnya itu kan dia akan melaksanakan sebuah meeting yang dilaksanakan pada pukul 9 pagi, tetapi dia itu datang pada pukul 11 pagi. Sedangkan karyawannya itu datang pada tepat waktu. Oleh karena itu, etika disiplin yang diterapkan pada Bosman ini sangat tidak baik dicontoh karena konsep disiplin tersebutlah yang sebenarnya harus diterapkan dalam suatu pekerjaan agar semua karyawan bisa disiplin dan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik supaya perusahaan tersebut bisa menjadi perusahaan yang terpandang yang dengan aturan yang dibuatnya. Sedangkan Bosman ini ingin mengembangkan perusahaan yang di samping hutang yang banyak, karyawan juga tidak punya semangat kerja karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sesulit apapun situasi perusahaan, jika pimpinan bisa mengkomunikasikan dengan baik serta bisa memberikan harapan-harapan baru kepada anak buah, pasti motivasi mereka akan tetap terjaga. Perusahaan yang dipimpin oleh Bosman tersebut terlihat tidak memiliki manajemen yang bagus. Itu karena semua keputusan, baik yang bersifat teknis sampai strategis, diambil oleh Bosman langsung. Sumbernya yang ada juga tidak digunakan secara efisien. Mulai dari peralatan, bahan baku, serta karyawan tidak dikelola dengan baik. Bosman selalu mengambil alih setiap keputusan, padahal dia punya beberapa karyawan yang bisa diandalkannya. Oleh karena itu, karakter Bosman tersebut memiliki karakter atau sifat egois atau mau menang sendiri, sehingga cita-cita atau keinginan mempunyai perusahaan yang terpandang atau bisa dibilang sukses itu sangat minim didapat karena dia tidak mau mendengarkan masukan dari karyawannya sendiri. Padahal sebenarnya kita sangat
membutuhkan masukan atau penilaian dari orang lain, sehingga kita bisa mewujudkan dan memberi prestasi pada perusahaan tersebut dan memberi prestasi pada diri kita sendiri. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, dapat dijawab dengan melihat film ini pada menit ke-29. Menurut kelompok kami, ide-ide strategis perusahaan hendaknya datang dari bosman sebagai top manager. Jika semua sumber daya yang digunakan secara efisien, perusahaan dapat menekan ongkos dan produksi dan meningkatkan profit. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, banyak perusahaan merubah cara mereka bekerja. Manajer melakukan restrukturisasi serta menggunakan outsourcing untuk menekan biaya. Perusahaan juga memberdayakan karyawannya serta menggunakan self-managed team untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Karyawan atau staf di perusahaan bosman mayoritas tidak memiliki motivasi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya karyawan yang ingin keluar. Tidak ada rasa memiliki terhadap perusahaan sehingga bekerja seadanya tanpa adanya ide-ide kreatif. Beberapa karyawan banyak yang belum dibayar upahnya. Bahkan ada yang sering dipotong karena alasan-alasan tertentu yang dibuat oleh bosman. Kondisi tersebut jika dibiarkan akan menurunkan produktivitas karyawan. Mereka bekerja karena terpaksa, tidak ada lagi keinginan atau harapan yang mereka capai dari perusahaan. Apapun gaya kepemimpinan seseorang, salah satu faktor penting dalam kepemimpinan yang efektif adalah menemukan sumber kekuasaan atau power seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain untuk bergerak menuju secara tertentu. Bosman dalam memimpin selalu menggunakan ancaman dan tindakan baik melalui kata-kata maupun tindakan yang diberikan pada anak buahnya seperti pemotongan gaji. Tindakan yang berlebihan tidak bagus bagi produktivitas perusahaan. Seorang pemimpin yang baik harus tahu kapan dia harus menggunakan bentuk-bentuk kepemimpinan tersebut. Namun demikian, dari sekian banyak kekurangan bosman, ternyata dia memiliki sisi humoris yang membuat Kerani dan kawan-kawan mengurungkan niatnya untuk berhenti. Tindakan bosman yang memperhatikan nasib keluarga Raj yang ditinggal setelah kematiannya membuat mereka simpati dan memilih bertahan di perusahaan. Oke, setelah saya dan teman-teman berunding untuk jawaban dari nomor 5 ini, saya akan mewakili teman-teman untuk menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Untuk pertanyaan nomor 5 sendiri itu bertanya tentang permasalahan organisasi di perusahaan bosman, ya. Dan menurut saya sendiri, perusahaan bosman itu terjadi permasalahannya itu karena ada dua. Yang pertama itu karena sifat bosman, dan yang kedua itu karena perbedaan budaya, yang lebih tepatnya itu perbedaan bahasa antara bosman dan para karyawan. Dan untuk dari sifat bosman sendiri, itu menurut saya dari sifat bosman yang tidak stabil, di mana bosman seringkali mengubah statement apa yang barusan dia ucapkan. Seperti contoh gampangnya gitu, di akhir film itu dia coba kayak, yuk hari ini ulang tahun saya, saya traktir gitu. Padahal setelah itu dia langsung kayak, ini jam kerja, kalian tuh harus kerja, kayak gitu. Dan untuk untuk perbedaan bahasa sendiri itu lebih ke scene dimana ada wanita yang berjilbab itu, dia kayak lagi dimarahin sama bosman dan dia kayak nggak paham gitu tentang apa yang bosman ucapkan, karena bosman di situ di situasinya itu dia ngomong pakai bahasa Jawa kalau nggak salah. Jadi itu membuat sedikit permasalahan antara bosman dan karyawan. Dan juga kalau menurut saya sendiri yang paling utama dari permasalahan itu tuh dari sifat bosman yang tidak stabil, di mana menurut saya itu sifat itu tuh nggak baik. Itu tuh nggak bisa dijadiin sifat yang baik untuk sebuah pemimpin. Pemimpin itu menurut saya harus punya sifat yang stabil, karena dia tuh punya banyak beban yang harus ditanggung, dan kayak kalau dia nggak stabil tuh kayak perusahaannya pun jadi nggak stabil. Itu menurut saya. Nah, dan
sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, itu tentang seperti budaya perusahaan itu tersendiri. Kalau menurut kami sendiri itu budaya perusahaan Bosman itu tergolong kurang baik karena dapat dilihat perusahaan Bosman itu tidak memiliki sistem, dimana menurut kami itu sistem itu sangat penting untuk perusahaan karena sistem itu mengatur bagaimana perusahaan itu berjalan gitu. Nggak semena-mena diganti atau semena-mena dilakuin tanpa ada sistem yang mengatur. Kita ambil contoh itu seperti misalnya kayak ada bangunan, kan ada scene dimana bangunan tuh kayak ada yang bocor, terus tuh kayak Bosman malah kayak ya udah nanti aja gitu, nggak didengerin, padahal kan sebenarnya itu tuh hal yang wajib dilakuin karena itu bisa buat karyawan itu, keselamatan karyawan itu kayak nggak terjamin, jadinya malah buat masalah gitu. Dan juga ada dimana scene Diana mengucapkan bahwa kalau perusahaan ini tuh nggak ada sistemnya, jadi semua itu semata-mata tergantung emosional Bosman ya. Kalau Bosman maunya ya udah walaupun itu kayak agak buat gimana ya, agak nggak baik buat perusahaan, tapi kalau Bosman bilang ya udah harus dilakuin gitu, mau bagaimanapun itu menurut saya sendiri sih, menurut kami lebih tepatnya. Dan di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari film ini. Yang pertama itu dari filmnya itu menurut saya itu unik banget sih ya, karena saya belum pernah nonton film seperti itu yang diproduksi oleh Indonesia, dan itu kayak keren banget, Indonesia keren. Terus pasti dari sesuatu hal itu pasti ada sisi kekurangan dan kelebihan ya. Kalau menurut kami sendiri, kelebihan dari film ini itu sangat gimana ya, kayak dua negara antara Malaysia dan Indonesia, kayak dimana karyawannya itu orang Malaysia dan pimpinannya itu orang Indonesia. Dan di sini kerennya itu mereka benar-benar kayak Indonesia memakai dua negara gitu, Indonesia dan Malaysia, dan menggunakan dua bahasa, Melayu dan Indonesia. Terus untuk kekurangannya sendiri menurut saya itu ya ada beberapa. Yang pertama itu tuh masalah setting tempat. Tempatnya itu menurut saya kayak ya di kantor-kantor doang, tapi juga gimana ya, kan emang sebenarnya latar tempatnya itu perusahaan, jadi ya emang di kantor, cuman tuh agak boring kalau cuma di kantor sebenarnya. Dan yang kedua itu terhadap panggilan yang bos tujukan kepada karakter Diana, dimana bos mengatakan Kerani, dimana sebenarnya itu adalah artinya kepala administrasi, tapi kalau di Indonesia itu kera, dimana itu adalah sebuah hewan, dan bos memanggil Diana dengan sebutan kera, walaupun ada ujungnya nih, tapi itu lebih untuk bercanda ya, seperti itu. Dan menurut saya itu tidak etis ya, menurut kami lebih tepatnya itu tidak etis. Dan dari itu untuk kekurangan dan kelebihan. Dan untuk sisi positif dan negatif yang dapat kami ambil dari film ini, yang pertama itu sisi positifnya itu di sini ada karakter Diana yang benar-benar kayak nyontoin ini loh dunia kerja, kalian harus siap apapun yang dilakuin bosnya. Itu kayak hukum tidak tertulis bahwa bos itu selalu benar. Dan kayak di sini Diana, bagaimana Diana itu merespon sikap bos, jadi kayak this is the real dunia kerja kayak gitu. Terus untuk sisi negatifnya sendiri itu dari bosmannya sendiri, bosmannya memiliki sifat yang tidak stabil, dimana itu benar-benar menurut kami itu nggak baik banget untuk dilakuin sebagai pemimpinan. Jadi ya segitu review singkat dari kami. Semoga teman-teman yang terbantu jikalau memang ingin melihat review dari film ini. Saran untuk film My Stupid Boss, jadi menurut kami film ini sangat-sangat baik ditonton untuk semua kalangan, baik tua maupun muda. Terlebih bagi para pekerja, karyawan, dan atasan di lembaga atau perusahaan tertentu. Terdapat banyak adegan di dalam film ini yang dapat menjadi panutan bagi seorang karyawan dengan contoh yang ada pada tokoh Diana. Sebaliknya, sifat-sifat
yang mestinya dihindari oleh seorang atasan ada pada kepribadian serta karakter yang ada pada tokoh bosnya. Ini saja video dari kami. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.